selama acara berlangsung. Mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon Anda guna menghindari gangguan dan gunakan fitur chat atau raise hand jika ingin mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti. Kami juga akan merekam webinar ini, jadi pastikan Anda telah memberikan izin untuk merekam. Untuk memulai acara ini dengan lancar, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Terima kasih untuk rekan saya, Kak Indah Suraswati. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Fatima Zahro akan memandu diskusi pada webinar kali ini. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan paparan dari pembicara kita yang sangat berpengalaman di bidangnya untuk menyampaikan materinya. Izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita, Bapak Aryo Prianto, yang akan membahas cegah virus dengan antivirus. Kepada Bapak Ari Prianto, waktu dan layar virtual kami persilahkan. Ya, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatan waktunya dan atas kehadiran dari rekan-rekan sekalian di waktu siang hari ini. Ya, tentunya materi yang saya sampaikan ini disampaikan berkali-kali ya, tapi tidak perlu apa namanya menganggap bahwa sesuatu hal yang berkali-kali itu tidak penting, tidak ya. Karena kalau saya sebagai yang memang di bidangnya menganggap ini sangat penting, nanti kita akan bisa saling berdiskusi ya di sini seandainya ada pertanyaan yang setelah saya sampaikan materinya. Yang lebih utama adalah intinya di sini adalah ajakan untuk sama-sama membagi informasi tentang kepedulian ya tentang pengamanan karena situasi di Indonesia khususnya dan di global umumnya itu sedang saya kira tidak baik-baik saja ya. Mungkin kita materinya sekarang masih dibilang basic lah, dibilang fundamental ya, pentingnya antivirus ya. Sementara saat ini seharusnya bukan lagi anjuran ya, bukan lagi anjuran, tapi sudah dalam arti ini adalah kesadaran lah, kesadaran. Jadi menjadi levelnya wajib gitu. Oke, sebelumnya saya sampaikan panjang kali lebar, perkenalkan nama saya Ari Prianto, saya sendiri adalah sebagai tim IT Security Konsultan, kebetulan juga bekerja untuk bersama dengan tim Kaspersky, ya. Jadi kami juga ikut memantau, membantu rekan-rekan customer kita, pemerintahan, ya, kementerian untuk menjaga dari serangan cyber yang saat ini sedang marak dan yang kita juga tahu tentang serangan ransomware betul yang ada di berita ya itu sudah cukup masif saya bilang ya. Tapi semuanya ini akan sangat terbantu kalau kita sebagai komponen terkecil dari masyarakat pribadi mulai aware ya, sadar ya, mulai dari gadget yang kita pakai, laptop, handphone dan lain-lainnya sampai dengan kebiasaan kita ya dalam hal penggunaan sosial media, berbagi data dan lain-lainnya. Nah, izin saya share screen ya. Ya, ini sebenarnya dibilang pencegahan terhadap virus dengan antivirus, ya betul. Tapi itu adalah sebenarnya yang dihantarkan sebagai bagian dari outputnya, yang mana prosesnya adalah kita memulai dengan pengetahuan dasar tentang ancaman, ya dalam hal ini adalah security awareness. Oke, sebagai informasi pendahulu saja ya, saya ingin berbagi informasi secara live ya. Sebentar saya akan share juga informasi saat ini terkini. Nah, di seluruh dunia itu saya bilang statistik secara real kebocoran data itu sudah mencapai sekitar hampir 20% bocoran data kita ya. Bisa jadi data kita dalam bentuk account bank
bisa jadi NPWP atau NIK kita, KTP kita yang bocor di mana-mana, bahkan mungkin beberapa data penting kita di perusahaan atau tempat kita bekerja juga sudah ada dan dibagikan secara gratis di luar. Ya, itu sekitar 20% yang saya kira menarik sekali. Dan ini perlu sekali bahwa kita sendiri merasa penting nggak dengan data ini gitu loh yang sudah berada bocor di internet selama sebanyak 20% ini gitu. Ya, kalau dibilang secara seluruh dunia ya 20% itu cukup banyak gitu. Indonesia anggaplah kebagian 5% dari jumlah penduduk Indonesia yang sudah hampir 270 juta ya, ya lumayan banyak gitu. Hal simpel aja, kita terima WhatsApp, APK dan lain-lainnya masih banyak yang masyarakat awam itu membuka secara sadar, bukan secara tidak sadar, tidak sengaja ya, secara sadar membuka gitu. Akibatnya data handphone kita semuanya terekspos. Nah, itu yang simple. Kemudian malware yang kemudian vulnerability dan lain-lainnya itu sebenarnya juga menjadi bagian lagi ya dari cyber security. Dan kalau dilihat Indonesia cukup lumayan juga posisinya. Sekarang ini sekitar 5%, 6% ancaman itu masuk ya dari global ke Indonesia. Tentu kami juga melihat dari sensornya yang masuk ke Indonesia itu sekitar 6 sampai 7% lah ya. Itu setiap hari. Artinya artinya dalam hal hari-hari kita bekerja, dalam bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore itu ada 5% waktu kita itu saat kita lengah ada saja selalu ancaman. Sementara ancaman itu nggak perlu hitungan jam, cukup hitungan detik saja. Ya nanti saya akan show secara live bagaimana ransomware itu menyerang, mengenkripsi data kita hanya dalam hitungan kurang dari 5 detik. Ya, kurang dari 5 detik. Artinya kelengahan kita ini dalam hitungan detik itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi. Ya. Oke, kembali lagi ke layar. Ya. Nah, jadi dalam agenda kita hari ini meskipun waktunya sangat terbatas, ya, eh saya akan jelaskan secara cepat saja, saya cepat, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian pengingat saja untuk kita semua, termasuk saya juga, ya, bahwa kita harus aware dengan cyber security ini. Ya, kita paham lawan kita siapa, virus, trojan, worm, backdoor, rootkit, ransomware dan seterusnya. Ya. Kemudian challenge kita seperti apa yang menghadapi ancaman seperti itu. Kemudian bagaimana kita memulainya. Ya kita sudah memulai dengan hari ini. Ya. Nah, isu global yang sudah saya tadi sampaikan secara live ya itu sangat related dengan berita yang berseliweran di lini masa ya bahwa sebenarnya orang yang bahkan sudah pakai antivirus lah ya sudah pakai endpoint security sendiri juga masih tetap terancam saya bilang gitu saat ini. Kalau dulu dibilang di install antivirus aman, update aman, install endpoint aman, sekarang pun belum tentu aman. Ya, karena apa? Ya, serangan secara masif tidak hanya dengan sesimpel kita mengklik malware. Ya, tidak sesimpel itu. Ya, contohnya kita pakai handphone, contohnya ya Android, kita kita beli pakai duit gaji sendiri, tapi dipakai untuk tarik email, contohnya. Dan tentu dengan akses email tadi kita masukkan username password, kemudian anak kita menggunakan game ya di das itu atau mungkin bapaknya pakai handphone juga untuk slot judi misalnya aplikasinya di situ juga tersisipkan malware yang bisa mengambil username password email kantor secara langsung artinya ya kita juga berkontribusi serangan di situ karena kita membuka jalur membuka lubang di situ. Nah, disinilah pentingnya kita sadar bahwa bijaksana menggunakan handphone saat terhubung dengan fasilitas kantor meskipun handphone pribadi ya tapi kita harus sadar bahwa kita terhubung ke fasilitas infra kantor tarik email ya mungkin untuk absensi kita ke web application dan seterusnya ya
handphone kita terhubung, kecuali handphone kita benar-benar hanya dipakai untuk pekerjaan selain pekerjaan ya. Kita bekerja hanya laptop, yang laptop benar-benar terproteksi dengan baik seperti itu. Jadi sebenarnya sumbangan terbesar dibilang serangan ransomware lah atau cyber attacking itu semua berangkat dari pribadi sebenarnya kita sendiri ya yang memang terlibat di dalamnya. Nah, serangan sebenarnya cyber security attacking itu sendiri, kalau ransomware itu sebenarnya adalah alat perangnya atau mungkin dibilang jebakan dan lain-lainnya, tapi juga bisa dipakai untuk melakukan pengancaman uh, terhadap target dan lain-lainnya. Ya. Lebih dari itu, sebenarnya adanya virus, trojan, worm, dan seterusnya yang kita hadapi itu hanya alat. Tujuan utamanya adalah menguasai sistem ya yang pertama data yang paling utama juga dua ya dan dan yang penting adalah yang ketiga menunjukkan eksistensi bahwa pengancam sendiri memiliki apa namanya memiliki sesuatu yang mana user nggak bisa abaikan. Tentu di situ dengan ancaman, misalnya kalau datanya tidak ditebus dengan sekian Bitcoin atau dengan apa namanya tebusan lain-lainnya ya, itu maka data bisa dibocorkan, bisa juga dijual kembali dan seterusnya. Jadi mulai sejak dari 2011 lah persisnya ya sampai saat ini masih dibilang bahwa bukan hanya kita yang dalam kondisi diserang, tapi negara pun iya gitu. Negara institusi perbankan, manufacturing dan lain-lainnya itu dalam kondisi siaga ya diserang. Nah, ini adalah contoh bagaimana cyber war itu dideteksi ya di internet dan di setiap user ya bahkan ada perbankan ya sampai rugi sampai ratusan miliar ya mungkin nggak terekspos ke berita ya karena fraud ya awalnya memang dari apa namanya celah yang masuk ke aplikasi tentunya di situ aplikasi ya nah sekarang mulai perbankan khususnya menyerahkan semua risiko ke user kalau terjadi kehilangan uang ya dari akses e-banking karena apa di dalam klausul aturan diwajibkan handphone yang digunakan untuk online banking harus ada endpoint atau antivirusnya. Kalau tidak ada itu resiko sendiri. Kalau misalnya terjadi kebocoran PIN dan seterusnya. Ya, karena apa ya? Itu semua kembali ke resiko kita jadinya gitu. Ya kita juga yang jadi harus jadi lebih waspada. Ya, jadi dari kesimpulannya adalah ancaman virus Trojan Worm dan lain-lainnya dan itu bisa terjadi masuk ke dalam PC kita masuk ke dalam infra kita karena kebanyakan karena kelalaian sebenarnya human error sebenarnya ya human error. Nah, seandainya pun juga 100% tidak terjadi human error, ya mungkin saat itu dunia sebenarnya aman-aman saja gitu. Tapi ya inilah namanya dunia kenyataan ya, dunia realita. Bahwa memang hal yang kita tidak bisa lagi kontrol ya. Saya yakin tim IT security juga tidak bisa memberikan perintah langsung sama user bahwa kamu install antivirus, install endpoint supaya tidak kena virus, tidak kena ransom, tidak datanya hilang. Nah, mungkin tanggapan user adalah ya abaikan saja lah atau mungkin ya biasa-biasa saja atau nanti sajalah dan lain-lainnya begitu. Tapi once ada kejadian, ya tim IT yang disalahkan. Biasanya begitu gitu. Jadi tolonglah karena ini ya kita kita yang sekarang membantu lah gitu, membantu ya. Kan kalau data hilang juga perusahaan juga rugi ya. Kalau kita juga yang menyebabkan perusahaan itu merugi, kita yang akhirnya bisa kehilangan lahan pekerjaan dan seterusnya. Jadi berpikirlah seperti itu logisnya. Ya. Nah, jadi kita kita hanya cukup waktu yang sedikit lah untuk dalam waktu misalnya kita berbicara 30 menit ini untuk mengingatkan kembali ya bahwa kita banyak banyak sekali menggunakan fasilitas IT dalam hal pekerjaan, tidak bisa terlepas dari itu. Saya kira juga setiap orang dalam hitungan 24 jam lebih banyak memegang handphone daripada memegang
suami atau istri sendiri lah, saya bilang seperti itulah ya. Ya, artinya apa? Bahwa kita benar-benar tergantung sekali sama teknologi gitu kan. Gitu. Jadi ya saat itulah kita apapun yang kita lakukan ya bisa bisa dampak ke data kita yang ada di handphone, di laptop dan seterusnya. Ya. Nah, challenge kita sebenarnya simpel saja ya, bahwa kita perlu istilahnya campaign lah ya, perlu campaign bahwa kita bisa mulai dari kita ya sendiri untuk mulai sadar bahwa kita perlu mengamankan perangkat IT kita dari handphone ya, gadget ya, dari PC, laptop, bebas pakai antivirus apapun ya. Kalau sudah ada standar, pakailah standar fasilitas yang sudah disiapkan ya seperti itu. Uh, dan yang paling utama lagi adalah kita memulai biasa hidup dengan wajar ya dalam penggunaannya. Misalnya kita menggunakan browsing ya, ya gunakanlah secara wise ya. Yang penting saja tidak usah mencari-cari yang aneh-aneh, mungkin ke pornografi lah, atau mungkin ke fasilitas eh, malware sharing, atau mungkin ke cloud storage yang belum tentu kita juga paham itu punya siapa. Mungkin data kita juga ada di situ, bisa jadi kecuri orang ya. Dan yang simpel adalah bagaimana kita menggunakan fasilitas email yang nomor satu ya. Yang pertama nomor satu email, jangan membuka email yang tidak penting atau tidak ada kaitannya dengan urusan kita. Kalau tidak tahu, jangan dibuka. Ya, WhatsApp juga sama. Kalau ada link yang dari teman kita mungkin yang menyampaikan link untuk begini begitu, tapi saya yakin eh, karena itu merasa itu teman dekat, pasti aja diklik itu WhatsApp itu, pasti aja. Ya, padahal itu jebakan. Ya bisa jadi script itu berjalan di handphone kita, kemudian dia langsung sending data keluar. Akhirnya banyak yang tiba-tiba terdaftar di pinjol, padahal kita tidak merasa terlibat sama pinjol dan lain-lainnya seperti itu. Ya, awalnya dari link, ya avoid dangerous link nih yang dari WhatsApp atau messaging. Dari phishing juga termasuk social engineering. Ya, ini banyak banget yang menggunakan social engineering yang salah gunakan. Kemudian penggunaan password, access track, dan bagaimana kita memproteksi ransom di sini. Nah, ini materi utama kita. Ya, jadi untuk attachment saya kira juga perlu kita waspadai. Attachment tidak harus dalam bentuk exe, bisa juga bentuknya PDF, doc, atau juga bentuknya image bahkan ya. Tidak perlu bentuknya executable files. Yang penting adalah kita yakin kita ada anti spam. Itu yang pertama ya, ya kita tanyakan ke tim security infra. Kita ada punya anti spam. Yang kedua, seandainya pun ada spam, ya karena spam tidak bisa dicegah 100%, ya, saya ulangi ya. Jadi tidak tidak ada security anti spam yang 100%, ya, tidak ada security test anti spam 100% mencegah serangan ransom. Sorry, masuknya spam ke email kita. Nah, kemudian dengan masuknya spam tadi, kita respon dengan mulai ada hati-hatilah. Ya, kita jangan percayakan 100% juga dengan fasilitas anti spam yang ada. Oke, attachment tadi itu sendiri juga bahkan bahkan ada yang mengatasnamakan Microsoft atau mengatasnamakan tim kita ya. Sorry, ada gangguan katanya. Oke, bisa saya lanjutkan? Oke, jadi waspadai waspadai bahwa email bahkan juga bisa mengatasnamakan rekan kita, teman kita, ya, atau mungkin tim IT kita menanyakan email atau password email kita gitu, email atau password email kita gitu di web web account gitu, dan lain-lain. Jangan kita pernah berikan, tanyakan sama internal, atau bahkan kalau bisa jangan buka email yang tidak perlu seperti itu. Nah, ancaman ancaman email tadi juga
sebenarnya pernah sampai kejadian di satu perbankan ya, serangan Karbanak ini cukup masif karena lintas negara ya, dan merugikan hampir sekitar 8 juta dolar ya, kurang lebih hampir 8 juta dolar. Itu hanya berawal dari email ya, berawal dari email staf bank, kemudian merespon, masuk ke sistem banking, core banking, sampai akhirnya lintas negara untuk proses SWIFT ya. Jadi awalnya berangkat dari attachment dan lain-lainnya. Jadi serangan sesuatu yang masif itu berangkat bisa dari email, sekarang bahkan masuk dari yang sekarang lagi marak ya, masuk langsung ke virtualisasi seperti yang hal yang terjadi di waktu beberapa hari waktu lalu ya di pemerintahan, ya, itu masuk ke dari jalur infra ya, selain dari ya endpoint email pun juga jalur infra sebenarnya. Nah, jadi bagaimana kita mencegah ya, tentu kita lihat dari body emailnya ya, kemudian kita lihat dari mana ya. Kalau misalnya kita ada kepentingan, tidak ada kepentingan jangan buka, cukup laporkan saja atau masukkan tag as spam gitu ya, tag as spam. Nah, bahkan di email sendiri sudah ada link yang siap untuk redirect kita mengarah ke satu web tertentu yang mana kita bisa berinteraksi langsung dengan penyerang ya. Bisa jadi mengatasnamakan satu lembaga ya, atau mungkin dengan personal dan lain-lainnya, atau mungkin dengan bot ya yang mencoba untuk membobol username password kita dengan umpan link phishing tadi ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita apa namanya merespon ya setiap kali ada link di email kita, kita sengaja tidak sengaja klik, ya tentu kita akan dibawa ke satu link lain ya. Nah, ini juga cukup kita harus cukup curiga ya dengan dibawa ke satu link, misalnya judulnya Microsoft tapi dibawanya ke link bukan Microsoft, itu curiga gitu, itu adalah phishing ya. Nah, juga kita waspadai juga browser yang kita pakai ya, browser yang kita pakai seperti misalnya kayak Google Chrome ya. Di Google Chrome sendiri itu terekspos dari extension, baik secara kita yang install atau otomatis dari phishing link tadi yang menginstalkan extension. Dan biasanya extension ini juga menjadi celah bocornya data kita ya. Apa yang kita ketik di dalam browser itu juga bisa kerekam ya, bisa kerekam karena gara-gara extension itu. Nah, phishing. Halo, suara saya cukup kedengar? Dengar Bapak? Oke, ya, oke, sorry ada gangguan tadi ya. Ya, jadi email yang kita terima dan lain-lainnya tentu sudah ada sesuatu maksud ya. Judulnya adalah sesuatu yang mungkin kita menarik ya. Bahwa email kita sudah out of box ya, tapi dia mengatasnamakan tim infra ya. Tapi dari berangkat email awal emailnya adalah judulnya misalnya domain.co.id, tapi judul di belakangnya adalah dari leadingo.ssa. Jadi ini curiga ya, emailnya seolah dari institusi tapi berangkat dari source domain yang berbeda, itu juga curiga. Maka secara otomatis endpoint akan ngeblok phishing tadi, gitu. Phishing linknya otomatis diblok ini. Ya, otomatis seperti ini tampilannya. Ya. Karena phishing ini kita bisa identifikasi dari sendernya, dari konteksnya, dari konten dan seterusnya. Ya, kita bisa lihat phishing ini. Ya, tentu kita sekali lagi ya, dengan kalau terjadi ada temuan phishing ya kita bisa investigasi dengan cara tadi, kemudian kita masukkan dalam kategori spam atau di delete sekaligus saja ya, atau kita report saja sekalian gitu, reportkan ya supaya nanti tim security bisa membantu pembenahan.
Nah, ini social engineering juga menyusup ya, bisa disusupi sesuatu yang berbahaya. Contohnya dengan online ya, atau mungkin conversation melalui jalur web ya, atau menggunakan jalur komunikasi bot. Sekarang banyak sekali iklan, kemudian ada chat di situ, kita ngobrol dan lain-lainnya, akhirnya bisa digiring ke mengarah ke apa yang mereka mau gitu ya, atau juga termasuk pasif taktik. Nah, dalam hal kita berinteraksi dengan ancaman seperti ini, ya kita harus waspada saja gitu. Jangan langsung terima begitu saja. Misalnya hari ini ada yang konfirmasi melalui telepon langsung mendapatkan hadiah, door prize dan lain-lainnya lah, ya sering banget. Kemudian dari SMS ya, WhatsApp sama seperti itu ya. Ada yang tiba-tiba menginvite kita, ada yang coba menyampaikan undangan atau mungkin menyampaikan hadiah ya, tapi dengan syarat ini dan itu. Nah, ini perlu diwaspadai lah ya. Sekarang semakin banyak cara untuk mengelabui user ya. Nah, yang penting lagi adalah kita menjaga passwordnya. Ya. Password ini bisa kita cek kembali ya. Kalau perlu kita tuliskan di dalam Word ya, bahwa kita punya akses apa, Facebook lah, Instagram lah, passwordnya apa, dan selalu ingatkan 3 bulan sekali ya, selalu ganti password. Ya kalau kalau tidak diganti, bisa jadi akan dibajak gitu. Ya banyak sekali cerita, bahkan nggak hanya sosial media, WhatsApp kita pun juga bisa dibajak gitu. Ya, kita sedang live di Zoom ini pun juga ada backdoor yang memungkinkan invader yang masuk sebagai peserta dan lain-lainnya ini bisa langsung mengatasnamakan admin ya, mengambil alih fungsi admin dari Zoom ini gitu. Karena beberapa case dari vulnerability Zoom sebelumnya itu ada vulnerability ya, ada yang mengambil alih bahkan malah menginterrupt proses streaming ini gitu, proses kita meeting hari ini gitu. Ya bisa jadi Trojan yang menginfeksi PC itu saat kita live Zoom dia masuk untuk mengacak-acak Zoom kita, itu bisa jadi gitu. Bisa jadi dia bahkan bisa bisa mengkick kita semua dari Zoom ini gitu. Ya, nggak mengambil alih. Yang penting password di sini. Password karena kita menggunakan fasilitas apapun itu menggunakan password selalu ganti. Ya, lebih bagus itu 7 sampai 12 karakter, itu lebih baik di mix antara upper dan lower karakter dan lain-lainnya. Nah, ini bisa kita contohkan penggunaan password yang benar, itu selalu cek lah ya. Saya berbagi dengan rekan sekalian itu eh, contoh penggunaan password ya. Bentar saya eh, bisa lihat di password.kaspersky.com nih contoh ya. Jadi kita bisa cek seberapa strong password kita ya. Contohnya kita pakai P besar Akeong SS W0RD itu sudah bisa dikatakan frequent use password ya. Seringkali digunakan banyak orang. Kalau kita tambahkan underscore tahun 2024 misalnya. Nah, ini juga banyak sekali yang pakai password underscore tahun, itu kombinasi yang seringkali banyak pakai ya. Kita tambah lagi underscore misalnya nama kita, nama besar ya, huruf besar semua kapital. Nice word password. Nah, makin strong kan? Jadi 7 sampai 12 karakter itu dibilang kategori nice password. Ini kategorinya ya lebih tahan lah. Kurang lebih bisa 53 tahun kalau kita lihat bagaimana upaya apa namanya membobol password gitu itu. Lain halnya kalau misalnya password sama ulang tahun itu udah bisa bisa hitungan semakin pendek hanya bahkan 5 jam, bisa juga menit, bisa detik ya. Meskipun kategorinya kompleks tapi bisa aja gitu. Kita tidur ternyata udah bobol besok pagi gitu. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi password itu kalau bisa kombinasi ya, password itu dikombinasikan.
Saya kembali lagi ke screen. Ya, jadi selain kita juga punya kombinasi password yang disarankan, juga simpanlah password itu dengan baik, ya. Banyak yang saking banyak yang pegang password itu ditulis dengan rapih, ya, dalam bentuk Word, udah disimpan di handphone atau mungkin taruh di atas kertas, taruh di depan layar, ya, supaya tidak lupa. Tapi disitulah jadi tidak aman, gitu. Dan yang penting adalah ya secara rutin ganti password setiap 3 bulan sekali. Lebih simpelnya adalah kita punya password itu itu pegang belakangnya adalah tanggal, bulan, tahun saat kita ganti, gitu. Hitunganlah 3 bulan berikutnya, gitu. Jadi setiap periode kita nggak akan pernah lupa kapan kita mengganti password. Ya. Dan bagusnya lagi kita sudah pakai two factor authentication atau multi factor authentication. Jadi kita sekarang udah banyak lihat ya kayak di sosial media itu udah pakai 2FA, ya. Tapi yang simpel adalah password-password yang selama ini kita pegang itu digantilah dengan yang terbaru 3 bulan sekali. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tadi saya sudah show bagaimana kita buat strong password, ya. Tentu kalau kombinasi adalah dari upper lower case, ya, kemudian pakai string, pakai angka, number, kombinasi lagi dengan apa alfabet, upper lower dan seterusnya, Pak, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita plan saja gitu, P besar Akyong S no SD dan lain-lainnya, apalagi tanggal lahir tahun itu yang paling gampang memang mengingat adalah tanggal lahir, ya. Tapi itu justru malah semakin mudah gitu, ya. Kemudian akses right juga kita tentu punya batasan lah, ya, punya batasan. Jadi pada saat kita eh, menggunakan akses kemanapun, ya, kita tidak tidak bisa memberikan dibukakan semua akses poolnya gitu secara permanen gitu. Misalnya contohnya ya kita eh, punya sosial media mungkin Instagram atau Facebook dan lain-lainnya itu sebenarnya membuka seluas-luasnya akses kita terhadap aplikasi itu, tapi kita kira bahwa tidak selalunya semua fitur di dalamnya itu penting perlu. Jadi kita misalnya eh, tidak 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 setiap saat mengupload status dan lain-lainnya, ya, yang yang secara aktif, dan dan dibilang kuantiti banyak lah gitu secara rutin, karena kita perlu batasi. Kalau misalnya kita once password kita misalnya bocor dan lain-lainnya, maka akses lain juga akan membuka akses yang lainnya juga, seperti itu contohnya, ya. Jadi jadi kita gunakan secara wajar aja gitu. Kalau perlu dilimitasi, direstrict lah gitu, restrict. Saat kita butuh kita aktifkan, kita misalnya nggak butuh matikan, gitu. Oke. Kemudian terhadap ransomware juga di sini kita melihat bahwa analogi dari ransomware itu sendiri dari dulu sampai sekarang tidak berubah, ya. Bagaimana ransomware itu mengubah dari kenyamanan menjadi ancaman. Ya, dulu kita punya zip atau WinRAR, ya, kita kasih password itu mirip kayak di encrypt sebenarnya, menukarkan password kita dengan proses key encrypt, ya, supaya data kita aman tidak bisa dibuka sama yang lain. Tapi sekarang ransom mengubah proses encrypt dengan key-nya itu dihilangkan, ya, dihilangkan. Jadi tanpa ada key maka ya data tidak bisa terbuka, gitu, tidak bisa terbuka. Nah, jadi sejarah ransom dari 2014 sampai sekarang itu sebenarnya tidak ada perubahan, prinsipnya sama, mengenkrit data, ya. Yang lucunya lagi sekitar tahun ini ada satu script yang men-trigger Windows untuk menjalankan BitLocker. Sebenarnya BitLocker itu adalah proses encrypt bawaan dari sistem. Jadi user dipaksa mengencrypt datanya, kemudian key-nya dihilangkan, bukan berada di Microsoft account. Akhirnya Microsoft mengeluarkan fix bug
ya supaya tidak bisa diaktifkan BitLocker-nya gitu. Nah, jadi dengan kondisi proses encrypting ini aja udah cukup pusing gitu, banyak sekali kejadian di data kita yang nggak bisa lagi dibuka. Nah, bagaimana proses encrypt ransom itu ya? Tentu dengan proses install ya script yang berjalan. Script yang berjalan ini tidak dalam bentuk Trojan atau virus yang kita tahu. Sekarang sudah lebih mudah menggunakan jalur script execution langsung on the fly encrypting. Ya, langsung terhubung ke CNC, saat itu juga key-nya dapat langsung proses encrypt. Jadi proses encrypting itu menggunakan background proses PowerShell, ya PowerShell. Nah, PowerShell ini ada berada di laptop kita dalam kondisi aktif, ya standby. Kalau ini power shell-nya tidak dijaga sama antivirus dan sama endpoint, maka ransomware bisa berjalan terhubung ke server CNC-nya. Analoginya begitu. Sampai sampai saat kita dari awal kita cegah supaya tidak terhubung ke CNC, ya tentu akan mencegah juga proses enkripsi ransom selanjutnya gitu. Jadi ini saat ini saat-saat yang sangat penting, krusial gitu. Awalnya masuk script ini dari mana? Bisa dari email, phishing link, bisa dari aplikasi game, crack-an, atau mungkin, ini crack-crackan juga nih sekarang. Ya, kita antara crack ini butuh, nggak butuh, saya paham. Gitu. Tapi saat kita punya antivirus, crack mana yang aman dan tidak, setidaknya kita bisa pilih. Gitu. Karena antivirus atau endpoint ini akan memilih crack yang aman. Kadang disusupi sama Trojan. Ya, cari yang aman, cari ya bukan saya menyarankan tidak, tapi kenyataannya memang selalu saran saya untuk hindari krek-krekan itu nggak semuanya bisa dilakukan. Saya paham dengan kondisi masing-masing, tapi ya saya pilih jalan tengah. Yang penting cara apapun silahkan bermain bermain apapun menggunakan aplikasi apapun, krek-krekan juga silahkan. Tapi kalau sudah ada endpointnya tentu lebih baik lah gitu. Jadi setidaknya ada trojan atau backdoor yang terselubung itu sudah bisa dihindari. Ya, karena CNC ini menunggu respon apa yang kita klik, apa yang kita buka. Ya, CNC ini berada di luar, berganti IP setiap sebulan sekali dan berada di negara manapun. Ya, kayak saya bisa melihat langsung karena perangkat yang saya lihat ini sensornya bisa langsung melihat secara visual sumber masalah ransom yang di dalam itu langsung ke CNC itu terhubung kebanyakan terjadi awalnya adalah sebelum liburan panjang, sebelum hari raya, ya sebelum akhir tahun. Nah itu waspada, itu hari raya serangan. Ya menjelang akhir tahun, hari raya, hari libur panjang, nah, itu adalah saat-saat serangan itu masuk terjadi. CNC itu standby, menunggu kita lengah, kita klik atau mungkin ada PC yang tidak ada antivirus endpoint-nya. Yang sudah ada botnya tentunya gitu ya. Saat WAR sudah terhubung, handshake key dan seterusnya ya tentu proses encryption itu berjalan. Yang terakhir kita tinggal ditagih extortion gitu ya. Kita yang diancam gitu loh. Ya dengan email ya ancam data kita, foto kita atau mungkin data penting perusahaan kita hilang di situ. Ya dia tarik di encrypt kalau nggak bisa kita tebus mungkin ya kita udah hilang. Ya, jadi proses ransom dan seterusnya dari dulu 2014 sampai sekarang itu sama, nggak berubah prinsipnya. Taktik prosedur ya ada beberapa yang diubah adalah taktiknya, tekniknya, tapi prosedurnya sama gitu. Dari pre-attacking sampai post compromise itu sama. Nah, sebelum ini terjadi lebih baik kita mencegah ya, jangan sampai terjadi eh, kejadian baru kita sadar ya. Jadi proses ini bisa kita cegah selagi kita bisa lakukan ya, ya setidaknya bisa meredam lah, ya, menunda serangan. Ya mungkin mereka nggak akan pernah menyerah, pasti akan menunggu kita lengah gitu. Ya, jadi kita lakukan lah selagi kita bisa lakukan. Oke, ya dari dulu sampai sekarang ya targetnya adalah sayangnya Indonesia menjadi negara uji coba untuk serangan ke yang lain gitu loh. Jadi Indonesia itu sebagai negara proksi lah gitu untuk menyerang negara lain. Kebanyakan begitu. Ya tadi kita lihat kejadian ya di Indonesia sendiri sudah warnanya sudah orange tadi kan artinya bahwa kita menjadi target proksi gitu untuk serangan-serangan lain-lainnya karena Indonesia ini tidak bisa dibilang kategori negara yang aman ya dalam serangan
karena semuanya terbuka. Apalagi ada akses internet Starlink langsung ke satelit ya, bypass, kita nggak punya kedaulatan firewall ya. Kalau negara China masih ada kedaulatan firewall ya, kedaulatan negara itu ada di firewallnya ya. Sampai Facebook pun bisa diblok, digantikan sama Weibo ya. Indonesia nggak bisa karena lubangnya banyak, aksesnya banyak gitu ya. Tutup dari kementerian, bisa jadi menggunakan VPN untuk tembus langsung keluar ya, sama aja ya. Ini susah gitu, jadi mau nggak mau ya kita mulai dari kesadaran kita dulu lah ya, kesadaran kita mencegah dari diri kita sendiri ya. Ini varian-varian yang biasanya kita menemukan server CNC itu dalam bentuk link random alfabet seperti ini kurang lebih ya. Ini ransom sampai sekarang pun sampai seperti ini sama. Ransomware yang sekarang pun sama. Bahkan yang hari ini terjadi lagi ramai ada ransom hub ya. Dia mengkill endpoint, mengkill EDR. Nah, apalagi nih ya. Jadi yang kita sudah pakai endpoint, udah pakai EDR, ransom ini mengkill EDR kita gitu, endpoint kita. Sekali lagi ini juga hal baru ya, bahwa jadi yang pakai endpoint saja tidak aman, apalagi tidak pakai endpoint. Tapi yang pakai endpoint yang sudah ada antivirus masih lebih baik menurut saya, masih bisa lebih ada untuk pencegahan ya gitu, ada untuk perangkat bela dirinya gitu dibandingkan tidak ada sama sekali gitu. Ini semua sebuah terdeteksi by otomatis by engine ya. Kalau statistik yang tadi kita tunjukin itu ya, Indonesia pernah 2-3 kali serangan ransom menjadi nomor satu dunia. Ya, terbukti bahwa Indonesia itu negara-negara proksi serangan ransom untuk ke serangan lanjutan. Ya, nah, karena juga Indonesia menjadi sarana negara untuk uji coba skrip ransom gitu. Ya, ya saya nggak tahu bagaimana kejadian kayak di pemerintahan kemarin ya, sampai ransom masuk ke pusat data nasional dan lainnya ya. Itu juga cukup concern untuk kita gitu kan. Negara yang sedang berbahaya ya, kita pun boleh jaga-jaga lah ibaratnya gitu. Ya, kita harus jaga diri dari situ ya. Nah, kalau kalau kita bekerja siang malam ya, kita memperhatikan objek satu serangan dan lain-lainnya sampai kita mendeteksi payload yang ada di script yang ransomware itu sendiri. Ya, kita melakukan identifikasi, kita cross check dan lain-lainnya, kita jaga sampai melakukan update juga teknologinya supaya pengguna endpoint itu selalu nyaman. Jadi penggunaan endpoint itu sendiri adalah sebenarnya eh, feedback saat kita sudah temukan pendeteksian, endpoint itu kan merespon langsung deteksi ya. Makanya disitulah pentingnya terinstall endpoint ya. Apa yang kami temukan dalam setiap kali payload ransomware itu akan selalu terupdate ke endpointnya gitu untuk mendeteksi hari itu juga, tidak menunggu besok atau lusa begitu ya. Nah, dari penggunaan endpoint contohnya Kaspersky lah ya. Di Kaspersky sendiri itu teknologinya sudah cukup banyak ya. Tapi juga jangan matikan sebagian atau seluruh fitur yang ada. Apapun antivirus endpoint itu punya fitur yang mana setiap fitur itu punya fungsinya, itu punya fungsinya. Jadi kalau misalnya kita secara awam install tapi ingin terlihat terinstall tapi dimatikan fiturnya, ya sama aja bohong, tidak ada proteksinya gitu. Banyak yang user awam seperti itu, matikan. Nah, nanti tim admin bisa lakukan lock supaya fitur ini tidak bisa dimatikan ya. Nah, yang penting juga tentu Office, Windows ya, Microsoft itu juga lakukan regular patching, update dan lain-lainnya untuk mencegah serangan. Ya, itu sedikit banyak mengurangi lah ya resiko. Ya, jadi contohnya kalau di Microsoft ada patching ya, KB berapa, ikutin aja. Update Windows itu ya memang mengerikan sih ya. Setiap minggu, setiap hari itu selalu ada aja update ya. Tapi ya mau nggak mau kita harus lakukan gitu. Selebihnya apapun yang terjadi selama kita sudah berusaha update ya patch, ya kita sudah berusaha gitu. Ya, setidaknya kalau untuk mencegah serangan ransom ada KB patch emergency ya. Untuk yang versi Windows yang jadul, Indonesia ini masih banyak OS jadul ya, XP W2003 server ya, nggak bisa move on ke yang terbaru 10 atau 11, alasannya karena pertama budget
tidak bisa membeli OS. Yang kedua, masalah penggunaan aplikasi yang hanya masih saat ini jalan di OS XP atau OS jadul gitu ya. Nah, ini pertimbangkan. Kalaupun sampai tidak bisa disalah apapun ya isolate saja gitu. Atau di take down, matikan. Oke. Jadi sebenarnya hal yang harus kita lakukan ya secara untuk kepentingan institusi selain kita lakukan prevention, pencegahan, kita juga upaya untuk secara proaktif mendeteksi setiap kali ada ancaman ya, kita ikuti follow komunitas, berita dan lain-lainnya ya. Kita jangan hanya nonton berita cuaca aja, tapi juga eh, masalah prediksi ancaman ya itu juga penting ya kalau tim IT security ya. Ya kita juga melihat berita pernah nggak pernah ada habisnya gitu ya. Kalau di berita itu serangan ransom itu boleh coba di Google saja ransom. Hampir setiap hari ada aja rumah sakit hilang data, pemerintahan hilang data, kena encrypt dan lain-lainnya gitu. Ya, yang penting adalah ya do something untuk merespon insiden ini ya mulai dari kita eh, berbenah lah, berbenah ya dengan laptop kita, gadget kita ya. Kemudian laporkan secara aktif kalau ada ancaman, email masuk, spam yang berbahaya dan seterusnya. Atau mungkin melaporkan ada laptop yang belum ada endpointnya, laporkan itu lebih baik ya ke tim yang terkait gitu. Jadi seharusnya adalah kondisi bagaimana kebiasaan ya kalau kita punya masalah kalau biasanya kalau kita tidak tidak punya awareness kalau setiap kali ada masalah kita langsung hard reboot hard restart disitulah ransomware jalan jalan karena dia butuh sekali restart untuk menjalankan script ransom tadi ya kalau sekali ada masalah jangan restart biarkan atau kalau perlu matikan dan jangan nyalakan dulu gitu ya itu saat yang sekarang yang awam tapi seharusnya kalau kita punya masalah, laporkan atau mungkin matikan internet ya atau wifi atau jaringan ya. Kemudian kalau perlu matikan dulu sementara semuanya, jangan lagi dinyalakan sampai ada perintah selanjutnya. Karena saat momentum krusial adalah force restart ya, itu krusial. Restart tadi itu adalah untuk men-trigger proses enkripsi ya. Karena sekali itu butuh sekali untuk jalankan ransom. Oke. Nah, ini contoh simulasi bagaimana endpoint bisa mencegah ransom ya dari sisi uh, user ya kita coba trigger jalankan script ransomware ya. Semuanya secara seamless dan berjalan secara latar belakang background endpoint akan melakukan rollback semua yang berubah dan melakukan delete blok semua ransomnya secara otomatis tidak perlu lagi update seperti itu kurang lebih ya. Oke, sampai sini saya kira cukup materinya dari saya. Seandainya mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau terlalu lama materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Arif Prianta atas informasi yang sangat berharga. Sebelumnya, persilakan kami untuk meminta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan sebelumnya. Mari kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang mempunyai questioning kepada Bapak Arif Prianto, silakan raise hand atau mengetik di kolom chat. Kalau belum ada dari para hadirin yang ingin bertanya, persilakan saya dulu Pak yang ingin bertanya. Saya mau nanya Pak, kalau misalkan tindakan preventif seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kehilangan data akibat serangan malware? Ya, pertama kita sebelum terjadi sesuatu, yakinkan kita punya backup data.
backup data itu ada di external drive ya. Sekarang kita beli flash disk 1 tera atau mungkin cuma 128 giga itu bisa ya. Kita murah itu harganya, tapi di saat itulah kita penting punya data backup ya secara otomatis. Sebelum terjadi sesuatu dan pasti akan bisa semua orang bisa pernah ada satu kejadian sesuatu lah untuk hilang data. Tapi yang penting yakinkan kita punya backup, baik yang di external drive maupun yang di cloud ya di Google Drive lah, OneDrive dan seterusnya silakan. Tapi jangan drive-drivean ya yang nggak jelas ya. Tapi yang jelas saja kayak OneDrive, Google Drive itu jelas. Tapi kalau yang lain kayak Mega Drive lah dan lain-lain itu berbahaya. Data kita malah kecuri. Ya, ya. Kemudian yang kedua, eh, simpanlah data kita di dalam folder yang terencrypt. Ya, metode encrypt banyak dari BitLocker atau bahkan dari Endpoint sendiri menyediakan data loss ya untuk mengencrypt folder yang tadi supaya kita tidak bisa apa namanya kita 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 bisa menjaga data itu dari akses lain dari network atau dari kehilangan laptop dan lain-lainnya itu kita encrypt ya. Ya tentu kalau karena concern kita ke data, kehilangan data ya, seperti itu. Kalau banyak kan kalau laptop hilang ya hard disk kita tidak terencrypt, maka saat maling itu menemukan laptop kita dan berhasil membuka hard disk, yang pertama dia lihat adalah data kita, ya picture, download, my document dan lain-lainnya. Ya, kecuali kalau kita sudah kena encrypt ya hard disknya, itu hard disk mungkin bisa direpartisi ulang, tapi data kita aman setidaknya. Tapi untuk mencegah kehilangan laptop itu lain cerita, itu di luar dari scope lah ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana supaya data kita lebih aman. Ya, selain kita punya backup, kemudian kita apa namanya encrypt hard disknya dan lain-lainnya. Ya, tentu kita juga cegah dari kehilangan data dari adanya ancaman ransom, malware tadi. Ransomware juga khususnya tentunya untuk mencuri data gitu sama. Jadi kita perlu ada endpoint terinstall di laptop atau di gadget kita gitu. Ya. Yang lebih banyak bocor data justru dari handphone karena banyak yang abai di situ karena merasa itu handphone punya pribadi, terhubung ke sosial media, WhatsApp grup dan lain-lainnya yang kita tidak tahu, disitulah kita lengah gitu. Data kita di situ malah lebih lebih banyak dari laptop, betul kan? Yang di handphone ya, mungkin ada TikTok Shop lah lain-lainnya, data kita ada di situ semua ya. Ya kita harus jaga gitu. Ah iya satu lagi nih, gadget itu terhubung sama email account kita. Email account kita ini Gmail ya terus selalu rutin ganti password karena password Gmail ini bocor semuanya akan terbuka ya semuanya akan terbuka itu aja sih pesan saya sih ya kurang lebih ada lagi pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat Bapak dari Rido Ralifiansyah. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenali dan melaporkan potensi masalah keamanan secara efektif, Bapak? Melaporkan ini tentu ada jalurnya ya ada jalurnya kalau dari sisi saya pribadi saya berada di tim support nasional ya itu bisa ke email support ya email support atau kalau misalnya ada tim IT terkait yang menaungi eh, Bapak Ibu sekalian bisa laporkan dulu ke tim IT dulu ya jadi laporkan ke IT dulu harus bagaimana dan lain-lainnya atau kalau misalnya bertanya dulu sama Mbah Google juga boleh tanya dulu ya seperti apa misalnya ada kendala pertanyaan apa ya apakah ini aman atau tidak ini apa ya. Nah, untuk mengklarifikasikan ini malware atau bukan ya, itu bisa buka website opentip.kaspersky.com itu contohnya itu free ya itu free. Itu mirip kayak virustotal.com sama ya. Jadi saya juga coba show ya eh linknya ya. Oke, silakan buka nanti di opentip.kaspersky.com. Ini kelihatan ya share ya. Opentip opentip.kaspersky.com. Nah ini linknya, ini free untuk ngecek ya. Bisa look up
ya bisa add file dan seterusnya. Ini masukkan hashnya kalau ada hash atau kita kirimkan file, ya. Kalau misalnya perlu dikirimkan, kirimkan. Nanti dia akan cek analisa dan lain-lainnya. Ini secara gratis nih, free, ya. Lookup web address dan lain-lainnya. Atau ke virustotal.com, tapi itu cuma umum, ya. Tidak ada detail analisis dan lain-lainnya. Kalau lebih seperti itu. Ya, ini free nih. Oke. Ya memang itu perlu komunikasi, ya, pelaporan, ya, jalur ini untuk jelas SOP-nya seperti apa bisa tanya sama IT-nya dulu, ya, atau vendor yang terkait. Boleh kalau ada kontak vendornya hubungi vendor yang terkait, itu penting, ya, supaya bisa segera ditanggapin. Saya kira itu aja. Oke, Oke. ada lagi pertanyaan? Ya. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat dari Kelurahan Cibubur. Untuk antivirus gimana nih? Lebih baik itu yang kap atau yang kit, Pak? Ya itu kan saya kira lebih kembali ke kemampuan lah, ya, budget. Semakin lengkap tentu semakin baik lah. Tapi kalaupun sama fitur minim yang dipilih pun cukup baik lah, ya, minimal ada, ya, minimal ada. Saya kira itu aja. Jadi jangan sampai tidak ada sama sekali, ya. Karena fitur yang makin lengkap tentu akan makin banyak aspek yang kita yang aplikasi awasin, ya, tidak hanya sekedar real time terhadap file objek, tapi juga bisa jadi frasa dari apa yang kita buka di browser atau aplikasi, ya, link tertentu dan seterusnya lah, ya. Termasuk kalau misalnya kita buka WiFi di zona terbuka kayak di kafe atau di hotel, nah itu juga berbahaya itu. Kadang saya pun juga bisa membuat fake WiFi SSID, ya, free, judulnya adalah WiFi gratis. Siapa yang tidak mau kalau connect ke WiFi gratis? Kalau ada WiFi tulisannya begitu, pasti di-kan klik. Saat kita masuk, memang betul kita bisa internet, tapi semua apapun yang kita buka itu di trap, di, diintip, ya. Apa yang kita buka, kita ketik, kita online banking juga kerekam semua dengan baik. Itulah bahaya, ya. Jadi lebih baik kalau kemana-mana bawa MiFi sendiri, ya. Jangan cari WiFi gratis lah, bahaya sekali. Itu aja sih. Dan dampaknya juga luas. Oke. Oke, sebelumnya Bapak maaf, rekan saya mempunyai pertanyaan. Silakan. Hmm, Pertanyaannya, mengapa segmentasi jaringan penting dalam perlindungan terhadap ransomware? Ya, ini lumayan bagus pertanyaannya, ya. Tapi ini perlu kita pahami bahwa serangan itu semuanya ada proses urutannya. Kita mau masuk pintu, menuju pintu yang berikutnya pasti adalah pintu pertama dulu yang kita masuk. Kalau serangan itu dari luar, pintu yang pertama diketok adalah pintu dari semua IP public kita. IP public kita, kalau ternyata di NAT ke IP lokal, berapa banyak IP lokal NAT yang mau-forward port tanpa ada batasan. Sampai akhirnya ketemu IP private. IP private itu milik siapa? Device atau laptop atau server. Nah, disitulah serangan itu langsung terekspos. Jadi sebenarnya membuat segmentasi VLAN itu juga salah satu bagian pencegahan, ya. Apalagi ditambah selain pembagian segmentasi VLAN itu juga dibatasi aksesnya. Misalnya VLAN A tidak boleh ke VLAN B tidak boleh ke VLAN C, tapi C bisa ke VLAN A karena memang ada kepentingan aplikasi dan lain-lainnya. Seperti itu, ya. Nah, terus kalau misalnya pun ada segmentasi VLAN ini, kita batasi obrolan semua port yang biasanya dipakai oleh tipe serangan. Contohnya port SMB 445, RDP 3389. Kalau misalnya port itu tidak dipakai, lebih baik tutup. Jadi tidak ada serangan lintas segmen. Jadi kalaupun ada serangan dari segmen yang sama, setidaknya auto isolate di segmen yang sama, tidak menyeberang ke segmen lain.
Nah, itu saya kira jawabannya ya. Jadi memang betul pembagian segmentasi VLAN itu bagian dari pengamanan juga sebenarnya. Ya, inisiatifnya itu. Boleh clear ya, sampai situ aja. Oke, terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta dan pertanyaan kami. Sebelum kita tutup webinar kali ini, dapat saya simpulkan bahwa dari pemaparan security awareness itu sesuai judulnya, yaitu kesadaran terhadap keamanan itu sendiri dengan mencapai dengan cara yaitu mengedukasi para karyawannya serta penerapan praktik keamanan yang baik dalam sehari-hari. Oke, tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dengan kita hari ini. Kami berharap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian menemukan presentasi yang informatif dan bermanfaat. Ya, terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dengan kita hari ini. Kami berharap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian menemukan presentasi dan yang informatif dan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial untuk update tentang acara-acara kami yang akan mendatang. Dan akhirnya terima kasih khususnya kepada pembicara kita. Terima kasih Bapak Ari Prianto untuk berbagi keahliannya dalam kita hari ini. Sebelum mengakhiri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Prianto selaku pembicara kita pada siang hari ini, dan terima kasih juga untuk Kak Fatima selaku moderator dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk acara hari ini. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.